maju dengan sangat kencang menuju ke upper bracket. Eldorado, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane knockdown. Ya reverse sweep yang mungkin saja terjadi. Reverse sweep. Dari segi draft sebetulnya mereka sama-sama punya potensi, sama-sama punya chance. Tapi jangan lupa nih, gold lane fighter dari Iron Siki. Ini salah satu yang membuat dia spesial. Menurut gua, Ruby yang sempat menggembarkan juga ketika masih di regular season dimunculkan kembali. Tapi jangan lupakan juga, Eman dengan Brody yang kali ini memang cukup underrated sebagai seorang marksman, tapi dia punya power poking dan range yang sangat jauh. Ini yang akan cukup menyulitkan seorang Iron Siki ketika dia mau coba engage early dengan sosok seorang Eman. Jawabannya ada di para jungle sih menurut gue. Mampukah memang Papian dengan linknya ada di pattern farming yang baik. Karena kalau dari emblem, seperti biasa template dari emblem link juga menggunakan fatal. Talent pertamanya sementara untuk export, emblem dasar tank bahkan di talent pertamanya pakai firmness. Ini sadar sih bahwa kayak Super Ken tahu dia bakal jadi frontliner utama bisa dibilang. Tapi kalau ngomongin tentang mid laner, sebenarnya menuju ke arah Aurora ataupun Loi, aku setuju banget sama Profesor kami. Kenapa? Pertama ini ada export yang sangat mudah untuk dipecahkan dari segi frag armornya. Kedua, ketika kita melihat Paramis, mereka kan berkumpul. Dengan sangat mudah itu akan menjadi sebuah malakama. Betul-betul. Kayak areanya bakal gampang kena juga. Tapi sekarang tugas dari tim Liquid, gue rasa dia coba nge-mirror sih. Jangan sampai di awal nih dikontrol temponya oleh Bigatron. Angela-nya jadi sayang, Angela jadi rugi. Yes, betul banget. Tapi kondisi di arah bottom lane, mereka akan team fight yang cukup besar. Freeze lane akan coba dilakukan oleh seorang Superloop. Dan kondisi dari segi heavy spin ini akan sangat berpengaruh dalam early turtle yang mereka akan dapat. Pasti adu damage dulu ya dari arah mid lane-nya. Mereka nggak mau sampai kalah poke damage biar di turtle nanti setupnya bukan enak. Dan Iron Siki seperempat HP sama seperti Eman juga dan level 4 diambil Iron Siki duluan. Oke, Iron Siki berada di level 4. I'm offended blind. Dan tapi kalau kondisi kali ini melihat karena Turtle agak cukup berani untuk seorang Pavian melakukan kontes dengan link di early power yang dimiliki dari seorang Super Ken. Tapi Super Luke akan coba mencari di mana keberadaan para pasukan dari tim Big Astron. Mencoba untuk melakukan teamfight. Dapatkan di sana dengan Tempest of Land for offensive. Membuka badan dan bahkan Paramis tidak terlalu berarti dapat sana Moreno seorang diri. Sunil terjadi oleh seorang Aran. Tapi Retribution dari seorang Pavian berhasil mengamankan pasukan dari tim Blackbird dari kekalahan teamfight. Dan bahkan Pavian masih mau lebih. Dan juga seorang Super Luke. Satu point kill. Dan juga seorang Super Luke yang diejam-ejam di arah bottom lane. Pertukaran yang gak adil pastinya. Karena turtle yang didapatkan oleh Liquid lagi-lagi kombinasi Link dan Angela. Iron Siki nyaris banget tadi dapat. Dan ini Link di early yang tidak boleh dapetin turtle. Malah dia mendapatkan turtle. Kenapa aku bilang tidak boleh? Karena kondisinya kalau di atas kertas pun Link itu agak cukup kalah dengan seorang Xbox di early game. Dan yang kedua, mid to the late game akan dipegang Link dan Xbox gak akan punya power sama sekali ketika one by one situation. Yang paling jelas mobilitasnya Ji, itu udah gak bakal bisa dikejar. Gak bakal bisa dikejar. Yang kedua ada Angela Ji, itu yang harus digarisbawahi juga. Mungkin kekurangan yang tadi ada di Pavian yang dijelasin sama Oji juga, itu ketutup dengan adanya Angela. Mungkin ada satu opsi juga pancing Angelanya hard dan ke arah Iron Siki mungkin atau ke arah Aran itu bisa jadi opsi buat yes, tapi di depan sana lihat dengan adanya Iron Siki mencoba untuk bertahan di depan sana, KYY yang menjadi pilihan utama. I'm offended with Purifa yang telah dikeluarkan oleh seorang Ki. Tapi dengan hardcut yang masih coba ditahan oleh seorang Widdy, berikan disiplin yang sangat lumayan bagus. Karena mungkin itu bagi sebagian orang dengan kondisi 3 berbanding 1 itu udah menjadi sebuah jawaban. Tapi Super Luke lagi-lagi akan coba dipaksa heavy spin, power defensive. Bahkan dengan adanya Tempest of Blade yang tidak ter-trigger sama sekali. Agresivitas dari tim Liquid gak kendor, tapi cukup baik sih. Karena memang Turtle sebentar lagi muncul dan Heartguard Widdy. Kita ngomongin Angel lagi Roamer, itemnya pasti agak sedikit kalah, pasti agak sedikit lama. Dan shooting time harusnya belum. Oke, I'm offended with flickernya gagal. Karena di sana nampaknya miscalculate dari seorang Iron Siki. Mencoba untuk memberikan gerakan surprise tapi nampaknya gagal Lin. Itu dia. Ngebuang satu flicker cukup mahal dan Widdy yang akan dipress sakit banget. Damage-nya terlalu sakit. Flicker power defensif. Bakal cepet-cepet seorang Moreno tapi yes skill. Out of the way dia langsung stand by melakukan coverisasi di RBT. Wah ini Super Luke betul-betul ditekan. Jangan sampai Super Luke ada di posisi darah full. Sehingga nanti Turtle mungkin akan mengandalkan badan dari Super Ken juga. Tapi ada opsi untuk Pavian, dia bisa mirror. Dia bisa farming aja. Satu Turtle menurutku udah jadi... Oh di arah top lane. Iron Siki kali ini akan ada gambling seperti yang Lim bilang. Siapa yang akan coba dirasuki oleh seorang Widdy terlebih dahulu ini akan membuat
sebuah power untuk Bigetron dapetin turtle. Kan masih tetap fokus ambil buff dulu Favian. Mereka unggul nih dari teman-teman Liquid untuk levelnya. Karena bakal coba dipaksa untuk zoning out. YSGL nggak perlu takut. Karena di sana para pasukan dari tim Liquid telah terlihat. Sama Softlet, the power of retribution-nya di Favian! What a takeover turtle from Favian! Kali Super Ken harus mundur ke arah belakang. Turtle-nya gagal. Dan tidak ada retribution di tangan Super Ken yang menandakan tidak ada engage menuju ke arah Purple Buff. Meanwhile dari top lane Iron Siki owning the lead. Iron Siki owning atas seorang Eman. Wow, ini bukan cuma turtle Ji. Turret di atas, turret di bawah, semua didapatkan Liquid. Menggila untuk early game-nya. Oke, Liquid menggila di early game. Aran di depan sana bakal coba ditarik seorang Moreno. Tapi Orange Buff. Dan kali ini agak cukup terpaksa untuk Super Ken. Dia menggunakan hero yang benar-benar cukup menjadi badan dan dia nggak punya kesempatan untuk punya make a move. Ya, dia bisa nge-damage balik bahkan lebih tepatnya. Jadi terlalu banyak poke damage-nya. Divine Sword, ada dari House Blaze-nya, Yehaskel juga. Satu kali combo, Ki hilang hampir setengah darah. Dan kalau ngomongin Super Ken, Viraganya pecah. Itu bakal harus recall dulu, harus beri waktu lagi. Combo Link Angela yang sebetulnya lebih banyak mendapatkan kekalahan nih untuk tim Liquid daripada kemenangan. Tapi kondisi saat ini kita lihat siapa yang bisa numbangin Link Angela di early. Brody pun tidak bisa karena Brody kalah laning phase. Dan untuk ngomongin jungle head to head apa lagi Lim? Super Ken nggak punya power untuk head to head dengan seorang Favian. Bahkan semuanya kayaknya mengandalkan Luke juga sih. Selama Luke bisa dapetin momennya dengan Heavy Spin nanti. Ya dengan catatan harus trigger Tempest of Blade dulu ya. Oke. Wah lihat sakit banget sih. Retribution kali ini lihat dengan adanya sebuah last instant di 40 passive Favian memaksa ke arah Super Ken. Masih terlalu jauh karena immortality sudah di tangan Super Ken plus Moreno. Dia available dengan Netherrealm. Iron Siki Hunter Strike. 2 item damage langsung tanpa ragu. Kondisi yang akan membuat nanti damage dari Iron Siki gak bisa dianggap remeh juga. Belum lagi punya efek sisi yang bisa bikin lawannya out position. Tim Liquid mereka mulai mendominasi dan mid game memang milik mereka. Oke, kalau misalnya lihat dengan Haskell dari Favian dia kayaknya bakal mau lebih sustain di saat team fight. Dia mau sustain ketika dia jump in ke arah backline. Dia nggak mau sembarangan. Dan kondisi kali ini mereka coba untuk zoning out Super Luke kembali lagi target utamanya. Luke nggak boleh dengan full health bar. Luke nggak boleh dengan full health bar supaya tidak harus zoning out. Dan Moreno mencoba untuk membantu ke arah Super Luke. Walaupun kali ini tugasnya Super Luke, tapi kayaknya Moreno harus turun tangan, Lim. Masalahnya reset Ji. Dan ini ngeberi waktu sampai Favian. Wah, Iron di depan sana, ini berbahaya banget. I'm offended sudah datang dari seorang Iron. Siapapun bisa dimakan, tapi Super Luke targetnya menuju ke arah depan. Tapi Super Luke retribution from Super Ken. Takeover yang sangat berhasil. Mereka kehilangan Aran dengan para di depan sana. Oh Dia bisa no. terlalu sakit, tidak bisa dibendung. Dan bahkan para pasukan dari tim Liquid mereka cukup untuk mendapatkan satu buah poin kill atas Luke aja. Kerugian di tangan Liquid. Mulai menarik kali ini dari Bigetron karena memang tadi immortal dari Super Ken yang bisa membeli waktu lagi. Sementara Eman yang gak tumbang. Objektif selanjutnya bisa didapatkan. Tertarik di bagian bawah jadi bonus lagi. 2000 hampir 3000 gold tadi. Ketarik sekarang sampai ke 1000 gold aja. Sudah dibayar 1.500 gold. Dan dari segi item, lihat Eman, dia langsung ke arah si Halberd. Dia tahu dia butuh untuk numbangin depannya. Tapi lihat SGL, dengan ada Flash of the Oasis dia masih bisa bertahan di depan sana. Hampir saja bisa tumbang, tapi Aran mau ngejar siapa di depan sana? Tidak ada yang bisa dimakan oleh seorang Aran. Bahkan Super Luke, ini juga harus benar-benar di-respect dengan DPS defensif yang dia miliki. Kayaknya si Halberd juga bisa jadi jawaban untuk seorang Favian. Atau jangan-jangan biarkan nanti Widi Ji, yang main Glowing One. Jadi kayak full damage aja. Tapi gue suka nih pemilihan item dari Favian. Banyaknya sekarang Link dengan Endless Battle di item ketiga. Ini mulai marak dan ya, emang enak juga sebetulnya. Tapi ketika ada Angela, menurut gue Endless ini bisa di-skip. Bisa langsung ke arah damage dan Blade of Despair tadi sepertinya. Item yang dikejar sama Favian. Tapi dia gimana caranya harus bisa ngamanin ke arah Luke. Poking damage ke arah Luke ini harus diamanin. Karena tadi Luke-nya memang terpoking. Tapi dalam kondisi yang masih gak takut, gak worry untuk trigger flicker. Jadi akhirnya flickernya untuk ofensif. Yang harusnya kita paksa. Heavy spin for defensive atau flicker for defensive. Tidak ada kali ini. Lihat, terlalu sakit ke arah belakang. Aran, damage-nya terlalu kuat. Belum ada suara memory. Langsung heavy spin for defensive. Belum mencoba menuju ke seorang Aron Siki. Paramis dengan ada telah keluar. Membuat pasukan dari tim Bigetron. Mereka kehilangan soft skill. Terlalu banyak yang keluar di saat lot ingin muncul, Lim. Itu dia tanpa adanya Netherrealm, tanpa adanya Heavy Spin. Tugas dari Bigetron sekarang adalah membeli waktu. Gimana caranya semua ultimate mereka ready kembali. Dan gimana caranya mereka nge-delay nih dari Turtle atau Ward yang sekarang mungkin bisa langsung dieksekusi loh sama tim Liquid. Oke. Mencoba untuk eksekusi mengejar Love dengan Blast of Defense di depan sana. Target utama dari seorang Favian mengejar Super Ken.
Last Insanity for defensive ini menandakan kalau Bigetron harusnya mengurungkan niat untuk kontes. Tapi lihat, Superlook masih mencoba untuk memberikan harapan. Damage pocket terlalu sakit. Moreno menunjukkan batang hidungnya. Damage terlalu bus. Dan out of nowhere, Iron Siki menutup jalan para pasukan dari tim Bigetron untuk menuju ke depan. Dan Owen Sam dengan tap play. Membuat perpasukan dari tim Liquid. Mereka terlalu memaksa. Dan Luke habis spinnya. Gagal untuk mendapatkan siapapun, bahkan Luke di depan sana. Diselamatkan para minta dapat memory. Menghilangkan Iron Seki. Dapat memory dari Eman. Menetralisir tim fight yang tiada hentinya. Tapi di sana Pavian mencuri satu turret di Almirri. Wait, Lordnya nggak di reset. Tidak Super Ken-nya No, kelihatan. Super Ken, what are you doing? Offset position, no Viraga, no Last Insanity, bahkan no Immortality. Keputusan yang tidak baik berada di posisi di depan sana, bahkan Superlook gak bisa menyelamatkannya kembali. Eman versus everybody kali ini di depan sana, dia harus mundur. Walaupun dia masih punya flicker, tapi dia gak bisa deal damage lagi. Mereka harus lepaskan. Ini Lordnya terlalu worth it dengan seluruh poin kill yang didapatkan oleh Liquid. Ini Lordnya gak worth it, Lim. Dan itu dia Lord untuk Liquid. Akhirnya sekarang ada fight back yang dilakukan. Tapi Bigetron kehilangan Super Ken di momen yang sangat-sangat penting. Itu merupakan awal, merupakan trigger dari Lord yang sekarang bisa didapatkan Liquid. Oke, kita lihat kali ini. Hampir tersedak kita lihat kondisinya. Posisi dari seorang Super Ken di area bottom lane. Dan kalau dia punya immortality nggak masalah, Lim. Itu dia. Kalau tadi, dia nggak punya apa-apa. Tapi sekarang immortality-nya ready. Sekarang ada second life nih yang mungkin ini bisa membeli waktu. Kalau ngomongin badanin harusnya nggak bisa. Karena damage yang masuk akan tetap sakit. By the way memang dari Akai juga nih. Lagi-lagi Superlook. Dia bisa ambil momen nanti. Tapi dengan catatan tunggu flickernya ready. Ya balik lagi zoning dari Aram ini terlalu ekstrim. Dan jangan lupa Iron Siki. Bisa bikin out position. Wow, lihat Super Ken di sana. Dia harus Udah clear. Udah langsung mundur ke arah belakang dengan Guiding ini selamatkan lantaran Siki. Dari para pasukan dari tim Liquid, mereka tidak akan kenal getar. Setidaknya akan ada gertak-gertak sambal dari tim Liquid untuk membuat tim Bigetron nggak keluar kandang sedikit pun. Tapi bagus sih, landing managementnya di bawah juga udah jalan. Dan ya, Tarat di barang mid lane, ini mah udah nggak bisa di defense lagi. Endless, yang mungkin kita anggap akan menjadi satu target utama mereka di depan. True damage yang akan dibutuhkan oleh seorang Favian kali ini. Untuk siapapun akan lebih mudah dilenyapkan, apalagi Eman. Itu dia. Cooldown juga sebenarnya Ji, sama dia bisa lebih sustain lah. Karena memang Blade of Despair di item ketiga, damage-nya harusnya nutup. Makanya Endless Battle tetap dibutuhkan, terus damage juga sih. Biar poke damage-nya itu benar-benar dahsyat. Dan sekarang Lord masih cukup lama. Bigetron, mereka tahan temponya. Jangan sampai mereka set up terlebih dahulu, karena keluar dari base. Itu memang niat dari tim Liquid. Ya bahkan kalau mereka mau perebutkan karena Partobaf itu juga nggak worth it loh. Nggak worth it banget kalau Partobaf ini ditukar dengan adanya immortality, itu nggak worth it. Jangan lupakan, Aran bakal coba untuk memasang T5. Di sana langsung overcoming with the crowd. Dengan adanya Hardguard menyelamatkan seorang Aran. Baram setelah keluar dengan NetherRealm. Oh my god! Mereka T5 di luar kandang, para pasukan dari tim Bigetron terpancing. Menuju ke arah belakang Aran dengan seorang dapat memory. Oh nggak bisa. Dimakan, Aran sedikit terlalu maksa di depan sana. 2 poin kill dapat kalau seorang Eman. Eman seorang dapat memorinya gagal. Tapi one last hit. Berhasil mendapatkan Eman. Eman! Berhasil mendapatkan triple kill. 3 poin kill dan sekarang Liquid dengan keunggulan gold mereka. Pressure pasti ada di Bigetron. Bukan hanya outer turret, mungkin mid turret juga dari innernya. Bakal coba dipaksa, masih ada waktu. Best turret mungkin saja. Oke, best turret pasti akan menjadi pilihan utama karena tidak ada lagi coba-coba. Lihat Favian di sana. Attack Sables for defensive dengan seluruh pedang yang dilakukan. Distraction coba dilakukan dengan satu katapult yang belum bisa dihentikan. Tapi lihat, dari seorang Favian berhasil mendapatkan satu bom penyelamatan menuju ke mid turret mereka. Flicker, Superlook, dapatkan Eman. Gak ada flicker, informasi yang sangat mahal. Moreno, kondisinya masih ada NetherRealm, masih bisa selamat. Tapi kayaknya kali ini kondisi dari seorang Moreno, ketika dia keluarin NetherRealm itu nggak baik untuk Lord yang terbuka dengan bebas. Masih aman, Best turret masih berdiri, belum ada super minion dan lihat Lord langsung setup. Liquid coba untuk membalikkan keadaan. Lihat, Liquid membalikkan kembali keadaan dan sudah dipastikan Bigetron tidak bisa melakukan kontes. Lord for Liquid. Satu buah hal yang harus direvisi. Terlalu overcommit Bigetron, mereka melihat respawn time dari tim Liquid tadi yang mungkin dalam pikiran mereka, dalam kalkulasi mereka itu sempat, ternyata enggak. Bahkan lihat di arah mid, walaupun sekarat banget dari best turretnya, selama belum hancur gak ada wave minion yang super.
gak akan terdorong. Dan PR dari Liquid sekarang, gimana dengan Lord ini seenggaknya mereka harus dapetin beberapa bestar. Tapi emang gak ada flicker, Lim. Ini bahaya banget. Oke, kita anggap masih ada Wind of Nature, tapi ingat YSKL. Di sini juga siap dengan flickernya. Dan bahkan di belakang sana, Aran, dia zoning out yang bakal bisa ngeluarin crowd control. Dan dipastikan Eman, kalau tidak diselamatkan oleh seorang Ki, dia akan tumbang. Tapi Ki, dilematik. Mau jungler apa god laner? Tapi jangan lupakan Iron Siki, Ji. Lu lihat itemnya, ada si Halberd juga, ada damage-nya. Walaupun cuma defense-nya di Queen Swing, tapi gue rasa I'm offended dari Iron Siki. Ini yang bisa ngerubah keadaan, bisa ngerubah apa yang terjadi. Entah itu bisa jadi menang, atau bisa jadi kalah juga. Karena ya balik lagi, flicker yang pastinya nanti digunakan Iron Siki, itu adalah momentumnya. Staking minion di dua lane yang berbeda karena mereka akan coba menuju ke arah top lane. Lihat slow push dari tim Liquid dengan difference gold 4.800 mungkin akan sangat berarti untuk tim Liquid memiliki team fight power yang lebih tinggi. Tapi di arah top lane, lihat Aran memaksa super Ken untuk kehilangan Viraga armornya. Semaksimal mungkin Aran di depan sana, damage-nya terlalu sakit. Di arah belakang Eman harus jaga positioning. Dia punya range yang jauh, dia nggak boleh terdeteksi. Karena kita belum melihat di mana Aran Siki berada. Viraga armor pecah, di arah tengah. Tapi lihat tangan Tempest Sobet, Fabian, tidak ada Immortality. Ada Moreno dengan adanya Nano Reptar di depan sana. Mereka kehilangan sosok dari seorang Eman. No Eman still survive. Fabian selamat. Dan bahkan Fabian juga selamat, tapi Moreno tidak bisa diselamatkan kembali. Superlook, step team fight, menunjukkan seorang Super Cat. Aran versus everybody, terlalu David, overcoming, dan with the gun, gagal bisa menyelamatkan dirinya karena terlalu memaksakan menuju ke dalam kembali. Aran, what are you doing? Memaksakan overcommit, kehilangan Aran. Ini bukan hal yang baik untuk tim Liquid, dan butuh 30 detik. Ini dikejarkah sepertinya Iron Siki bersama Luke dan juga Ki. Tapi lihat damage-nya udah lumayan sakit, dan ada hardcut di dalam sana. Oke. Dan Eman, detik flickernya pas banget, pas dia terjepit, Lim. Eman, Dewi Fortuna berada di pundak Eman. Wow, itu dia masih bisa diusir memang. Liquid berhasil diusir dari base-nya Bigetron, tapi dampak 3 base turret yang bisa dihilangkan ini juga cukup berbahaya. Lord selanjutnya di atas, di bawah, dimanapun. Sekarang pressure akan dipegang oleh tim Liquid. Tapi itu the best thing yang bisa dilakukan Bigetron dengan tidak adanya defender high ground mereka. Mereka mempertahankan base mereka tidak mungkin bisa. Tapi yang dipastikan adalah tidak endgame. Gue takutnya, Ji, endgame-nya nanti ada skenario split push juga. Tim Liquid, ini nggak bisa juga dianggap remeh. Split push dari Fabian, siapa yang mau nahan? Apalagi lihat dia show sekarang, Lim. Dari top lane dan Lord udah mulai dipegang lagi-lagi. Export adalah hero yang enak banget untuk pegang Lord. Bakal selalu ada baterai nih yang jatuh dari fire missile-nya. Betul. Recover lagi HP-nya. Tapi jangan lupa, atasnya ini yang tadi gue bilang harus ada 2 orang, 3-2. Ini konsep terbaik dari Bigetron. Ya, karena tidak ada yang bisa dilakukan. Dan jangan lupakan, show map itu bisa menjadi sebuah petaka loh. Show map itu menjadi sebuah petaka. Dan Iron Siki, lihat, dia berani banget untuk melakukan satu buah engage ke YSKL. Masih ada satu buah penyelamatan di depan sana. YSKL hampir saja tumbang. Dan satu instant kill menuju ke arah belakang. Lihat apa yang dilakukan Fabian. Dia zoning out menuju ke seorang Eman. Nether Ramp for defensive. Membuat para pasukan dari tim Liquid. Mereka biting, mereka mengkating. Dan Moreno di depan sana menunggu siapa yang akan masuk. Kate-nya berhasil, waktu terbagi. Dan lihat, tidak ada team fight yang dimenangkan Bigetron di depan sana walaupun dia dapetin YSKL. Itu dia, masih sempatkah menunggu sampai Yehaskiel kembali ke Lane of Down. Atas terus didorong, atas terus dipush. Tapi lihat Super Ken, dia sadar kalau sekarang dia punya power, dia punya item. Pegangin Lord bukan masalah, hati-hati dengan fog damage-nya. Karena Iron Siki mungkin bisa bikin out position. Dan lihat Iron Siki, dari tadi aku nggak ngelihat Iron Siki on point dalam momentum yang dimiliki. Emang Vendetta dikeluarkan, tapi Iron Siki nggak boleh memaksakan maju ke arah depan karena harga dari Widi masuk ke Iron Siki. Fabian yang akan tidak punya apa-apa di depan sana. Fabian yang akan kesulitan untuk bisa dive ke arah Eman. Eman ini bisa survive dan bahkan Fabian bisa hilang. Ketika Fabian hilang, Lord akan di tangan dari Bigetron. Salahnya atasnya, Ji. Ini pressure dari tim Liquid. Gue ngerinya skenario nanti bukan di luar tapi di landing top lane. Wah, belum Wind of Nature sih tapi Eman. Mungkin bisa ganti sih nanti. Gue rasa goldnya udah cukup. Apapun defensifnya, Winter atau Immortal dan Wind of Nature kembali dibeli. Wow, tapi memang YSKL ini mengerikan. Lihat positioning dari YSKL. Dia selalu ada di belakang. Dengan tempo soft lane, for defensive. Mundur ke belakang dan Fabian. Emang Vendetta gagal. Membuat permasukan dari tim Liquid mundur lagi ke arah belakang. Dan Eman show di arah base yang menandakan team fight akan ada 4 versus 5. YSKL menjadi kunci kali ini. Reset kembali. Hanya ngebuang Heavy Spin dan Tempest Soft Blade. Ice Queen 1, item yang dipilih oleh Widi.
sangat-sangat oke untuk kontrol. Karena memang dari Super Ken, dia udah punya Ice Queen juga. Jadi poke damage-nya ke arah Aran, ke arah Iron Shiki, itu bakal cukup berbahaya. Dan pasti balik ambil buff-nya dulu. Jangan sampai nanti tiba-tiba tim fight dipaksa dengan kondisi Favian tanpa purple buff. Yes, dan bahkan kalau Yeskiel ini sebagaikan lampu untuk tim Liquid. Kalau Yeskielnya lampunya hilang, penerangan dari busnya tidak ada, dia nggak bisa surprise attack. Jadi memang target ke arah Yeskiel ini menjadi sebuah kunci penting juga, Lim. Dia adalah lampu yang menyinari bus-bus pendekatan dari tim Liquid ini. Dan jangan lupa poke damage dari Yehaskiel akan sangat mematikan ke arah Super Ken. Ya. Karena dari Super Ken-nya nggak punya magical defense yang pasti. Memang ada immortal. Tapi ketika nggak ada Viraga Armor dan nggak diapa-apain Super Ken, gua rasa itu bakal jadi mimpi buruk yang lebih buruk daripada tumbang. Oke Mirko, are you okay Mirko? Muka yang tegang sebelum disorot kamera nampaknya. Tidak bisa bohong betapa serunya match kali ini, Lim. 21 menit dan lihat atasnya muncul, bakal di-fight kah Super Luke? Lihat, mereka memaksakan Yeskiel. Heavy spin for defensive. Gak ada follow yang damage. Menuju ke arah belakang. Target menuju ke seorang Wede yang biarkan di depan sana dengan adanya Hapser menyelamatkan seorang Favian. Mundur ke arah belakang. Nah, tim Liquid berhasil mengusir mundur Bigetron. Tapi terlalu banyak soft skill yang keluar dari tim Liquid. Ini menandakan Amo Vedat. Surprise! Dengan Super Ken. Yeskiel dengan Netherrealm masih bisa diselamatkan. Super Ken mundur ke arah belakang walaupun tidak ada immortality dan tidak ada sosok Netherrealm. Ini posisi 50-50 dari soft skill. Iya, dan jangan lupa immortal dari Super Ken juga sudah pecah. Lord kembali dipegang, atasnya juga muncul dan sepertinya gak banyak keputusan dari Bigetron. Ya, keputusannya menuju ke arah Retribution. Mereka mau setipan Super Ken. Dia terperlakuan di depan sana dan bahkan para pasukan dari tim Liquid memasang tipan. Satu poin kill didapatkan. Winter Crown mencoba untuk melakukan distraction dan bahkan Moreno tumbang. Oh, diberikan! Satu poin kill dibalikin. Yes, yes! Menghentikan pergerakan dari tim Bigetron. No flicker for Rayman dan Iron Shiki masih coba untuk bertahan. Masih aman, masih aman. Masih bisa di defense juga sepertinya. Menunggu Lord yang muncul. Super Ken harus hati-hati. Itu gak dia. ada immortal. Itu dia. Yeskiel dengan terangnya maju ke depan dengan flicker memberikan cahaya untuk tim Liquid. Dan bahkan mereka mempertahankan base ini tanpa ada Super Luke. Ini bencana! Oh no, Lordnya masuk lewat mid. Masih butuh waktu 30 second dan ditabrak. Bedak! Menuju ke Rayman. Dengan Netherrealm yang telah dikeluarkan para pasukan dari tim Liquid mencoba fokus ke arah base-nya. Tidak ada jawaban. Eman immortality-nya pecah. Fokus ke arah base. Dan ini dia. Upper bracket for Liquid! Let's go Liquid! Itulah yang terjadi. Mengamankan satu slot di final upper bracket. Bahkan menundukkan dari sang robot merah. Tidak ada reverse sweep. Mereka bisa ditumbangkan, game yang dramatis akhirnya bisa diungguli oleh tim Liquid. Upper bracket for Liquid! Satu langkah lebih dekat lagi ke tiket M Series. Apakah memang dari